Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatan wassalaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kembali lagi di YouTube channel Muhammad Lutfi Alwi. Kali ini kita akan membahas pelajaran kelas 8 bab kedua yang berjudul We Can Do It and We Will Do It. Ya. Dalam sampul yang kita lihat sekarang di chapter 2 yang berjudul We Can Do It and We Will Do It, bisa kita pastikan bahwa apa yang kita akan pelajari, yaitu bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan can dan bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan will. Can bisa atau dapat, will akan atau mau. Oke, mari kita melangkah ke slide selanjutnya. Silakan simak baik-baik. Iya. Slide selanjutnya kita sudah lihat di sini. Silakan buka bukunya bagi teman-teman atau adik-adik kelas 8 khususnya untuk SMP atau MTS. Silakan buka bukunya pada halaman 20. Oke. Di sini kita melihat ada percakapan pertama dan percakapan kedua. Saya bacakan dulu untuk percakapan pertama. Di sini ada Benny, can you write the message in English? Benny menjawab, I don't think I can, but I will try. Dalam percakapan ini, di sini mengandung kalimat can dengan will. Inilah yang kita akan buat. Saya akan mencoba translate. Benny, can you write the message in English? Benny, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Benny menjawab, I don't think I can. Saya tidak pikir saya bisa, but I will try. Saya akan mencobanya. Dalam percakapan pertama ini pada halaman 20, di sini ada kalimat yang mengandung can dengan mengandung will. Bagaimana cara membuatnya itu? Lihatlah rumus membuat kalimatnya. Yang pertama, adik-adik atau teman-teman yang harus tahu adalah subjek, pelakunya. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, ini atau itu. Kemudian yang kedua, Anda juga harus tahu modals auxiliary, kata kerja bantu modal. Yang mana itu di sini kita cuma memasukkan can bisa atau dapat and will akan. Jadi inilah yang kita akan pelajari bagaimana cara membuat kalimat can dan will. Kemudian verb, kata kerja, sing, menyanyi, read, membaca. Khususnya di sini untuk kata kerjanya di sini kita menggunakan kata kerja murni atau dalam istilah bare infinitive atau kata kerja bentuk pertama tanpa menambahkan embel-embel, tanpa menambahkan ed, tanpa menambahkan s, dan tanpa menambahkan ing. Intinya kata kerja murni. Contoh menyanyi sing, tidak ada embel-embel. Membaca read, tidak ada embel-embel. Jadi yang Anda harus ketahui adalah bagaimana cara meletakkan subjeknya, bagaimana menggunakan modal auxiliary-nya, kemudian apa kata kerjanya. Kita melangkah ke slide selanjutnya untuk lebih memastikan dan lebih memahami pelajaran kita tentang chapter 2. Oke, kita sekarang sudah melihat pada halaman 21 di percakapan ketiga, keempat, dan kelima. Di sini terdapat contoh kalimat positif, negatif, dan bentuk kalimat tanya atau interrogatif. Rumusnya ini gampang sekali. Coba kita lihat bentuk kalimat positif. Rumusnya adalah subjek plus modal plus verb plus objek komplement. Untuk bentuk kalimat negatif, subjek plus modal plus
not karena dia adalah kalimat negatif atau kalimat tidak. Kemudian verb plus objek komplement. Untuk bentuk kalimat tanya rumusnya adalah modal plus subjek plus verb plus objek komplement. Tinggal Anda memasukkan saja teman-teman atau adik-adik untuk membuat kalimat can dan kalimat will. Ingat subjeknya tadi sudah kita lihat. Kemudian modalnya juga can will kita pakai. Kemudian verb tergantung verb apa yang dipakai. Kemudian objek komplement. Apakah ada kata keterangan tempat atau waktu setelahnya. Kita melangkah ke bentuk kalimat positif contohnya. Silakan perhatikan pada halaman 21 ini pada percakapan ketiga yang diungkapkan oleh gadis dalam percakapan itu. Di sini terdapat kalimat positif. Yang mana itu? Oke. I will. Oke, saya akan. Ini kalimat positif tapi tidak ada objek komplementnya. Why not you? Kenapa bukan kamu? Disinilah contoh kalimat positifnya. You can sing. Kamu bisa menyanyi. You tadi subjek, kemudian modalnya apa? Can, bisa, kemudian menyanyi. Itu adalah verbnya. Ini untuk contoh kalimat positif. You can sing. Kamu bisa menyanyi. Kita melangkah ke bentuk kalimat negatif atau kalimat tidak. Yang manakah di situ kita lihat pada percakapan keempat. Yang mana itu pada anak-anak laki-laki. Saya bacakan di percakapan keempat. Lina, sorry. Lina, maaf. I cannot come on time to the meeting. Yang mana di situ kalimat tidaknya atau kalimat negatifnya yaitu I cannot come on time to the meeting. I di situ apa? Subjeknya, saya. Yang mana modalnya? Can. Karena dia kalimat negatif, jadi tambahkan not. I cannot. Saya tidak bisa. Come. Itu adalah verb, datang. I cannot come. Saya tidak bisa datang on time. Tepat waktu to the meeting. Pada pertemuan. On time in the meeting adalah objek komplement. Keterangannya di sana. Jadi contoh kalimat bentuk kalimat negatif di sini terletak pada contoh percakapan keempat yaitu I cannot come on time to the meeting. Selanjutnya untuk contoh bentuk kalimat tanya. Yang manakah di situ? Kita bisa mengambil contoh pada percakapan kelima. Saya bacakan. Siti, can you return the book to the library for me, please? Ini adalah contoh bentuk kalimat tanya. Karena modalnya di depan, subjeknya, verbnya, kemudian objek, komplementnya. Yang mana di situ? Can you return the book to the library for me, please? Tanda tanya. Ini contoh pada percakapan kelima. Yang mana di situ modalnya yaitu can. Yang mana di situ subjeknya yaitu you. Yang mana kata kerjanya yaitu return the book to the library for me. Itu adalah objek, komplement, kemudian tanda please, kemudian tanda tanya. Jadi begitulah caranya membuat kalimat menggunakan can atau will. Silakan Anda mencoba membuat kalimat. Saya akan berikan praktis atau latihan atau tugas pada slide selanjutnya. Silakan Anda mencoba membuatnya dengan mengikuti bentuk kalimat positif, bentuk kalimat negatif, bentuk kalimat tanya, rumus yang seperti yang ada pada slide ini. Silakan melangkah ke tugas atau praktis pada slide selanjutnya. Silakan disimak baik-baik dan Anda boleh mengerjakannya. Oke, tugas. Tugasnya di sini ada 3, yaitu pertama, saya akan membaca buku di perpustakaan. Kamu tidak bisa menyanyi di kelas. Kemudian yang ketiga, bisakah saya meminjam pulpenmu? Ketiga contoh ini, saya menggunakan contoh dalam bentuk kalimat positif. Saya menggunakan contoh untuk kalimat negatif. Kemudian saya berikan contoh untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Silakan dikerjakan
teman-teman atau adik-adik, silakan Anda komen di bawah, atau Anda ingin mengerjakan, silakan komen di bawah. Untuk tugasnya ini saya akan membaca buku di perpustakaan, kamu tidak bisa bernyanyi di kelas, bisakah saya meminjam pulpenmu? Mudah-mudahan teman-teman atau adik-adik yang telah menyaksikan YouTube channel ini mampu memahami bagaimana caranya membuat kalimat can dan bagaimana cara membuat kalimat will. Mudah-mudahan dipahami dan dimengerti. Kita akan ketemu pada video-video selanjutnya tentang materi-materi pelajaran bahasa Inggris. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah. Thank you.